Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kuliah secara daring pada mata kuliah manajemen industri. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang materi yang ke-10, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk pendahuluan saya sampaikan biodata singkat saya. Mungkin apabila Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut, nanti bisa disampaikan melalui channel YouTube ya di kolom komentar. Yang kedua, bisa Anda diskusikan melalui e-learning Bismart. Yang ketiga, nanti Anda bisa sampaikan di WhatsApp group yang telah kita bangun, atau nanti bisa disampaikan di perkuliahan offline apabila pandemi corona ini sudah berakhir. Semoga ya situasi dan kondisi di Indonesia berkaitan dengan pandemi corona ini semakin membaik sehingga nanti kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas supaya nanti pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk tujuan pembelajaran saya ilustrasikan sebelum Anda mengikuti kuliah ini ibarat gambar yang ada di sini kelihatannya seperti ya nenek-nenek ya yang keriput, yang mungkin tidak menarik ya. Nah, ini simbol dari apa? Simbol dari Anda belum paham. Orang kalau belum paham cenderung wajahnya kusut ya. Mungkin Anda juga belum familiar dengan materi manajemen sumber daya manusia atau belum kompeten. Sehingga saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini ya. Nah, harapannya nanti setelah Anda kuliah, setelah Anda mengikuti kuliah ini, setelah Anda menonton video kuliah ini ya, Anda akan menjadi lebih fresh. Ini menjadi lebih segar, lebih fresh ya, menjadi lebih termotivasi, lebih paham ya, sehingga menjadi lebih kompeten. Semoga materi kuliah nanti yang akan saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga nanti pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih baik karena didasari pada kompetensi. Nah, tentu saja kompetensi ya ada 3 aspek yang perlu kita ukur. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah knowledge. Nah, dengan adanya ini Anda bisa mempunyai pengalaman sehingga nanti Anda mampu mengembangkan diri Anda dalam pekerjaan apabila nanti memasuki dunia kerja. Untuk referensi utama saya menggunakan buku manajemen industri yang saya tulis sendiri ya. Buku ini merupakan kumpulan materi-materi kuliah yang saya sampaikan selama mungkin lebih dari 10 tahun ya, mengajar tentang manajemen industri. Dan akhirnya alhamdulillah materi-materi yang saya ajarkan bisa saya rangkum menjadi buku dengan judul Manajemen Industri. Nah, buku ini sudah diterbitkan oleh UNY Press, alhamdulillah. Terima kasih kepada UNY Press yang telah menerbitkan buku saya.
Semoga ini bisa membantu mahasiswa yang ingin mempelajari tentang materi-materi tentang manajemen industri. Nah, kita awali dengan sumber daya organisasi atau perusahaan, ya. Jadi sumber daya organisasi itu pada kuliah awal sudah saya sampaikan, itu terdiri dari 7M dan E plus I. Apa itu 7M itu ya? M yang pertama itu adalah man atau sumber daya manusia. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini, man ini ya. Sumber daya yang kedua adalah money, modal. Sumber daya yang ketiga adalah mesin, peralatan-peralatan produksi. Sumber daya yang keempat itu adalah material. Material itu berkaitan dengan bahan baku. Jadi tanpa adanya material yang baik, ya maka proses produksi akan sulit untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang berikutnya adalah waktu. Nah, ini sumber daya waktu ini sangat penting karena waktu itu tidak bisa dibalik. Sehingga memang di dalam konsep manajemen, ya baik manajemen sumber daya manusia maupun manajemen secara umum, ya aspek-aspek ini sangat penting. Yang berikutnya adalah metode. Metode itu sangat penting. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang M yang terakhir itu adalah media. Media dalam era revolusi industri 4.0 ini memegang peranan yang sangat penting, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah energi dan informasi. Nah, pada pokok bahasan ini kita nanti akan membahas khusus tentang manajemen sumber daya manusia atau man-nya, ya. Yang lainnya kemarin sudah kita bahas, ya, agar kita menghasilkan manajemen yang baik, ya. Nah, kenapa manajemen sumber daya manusia itu perlu kita manage, ya, perlu kita kelola. Jadi yang pertama ya jelas tuntutan globalisasi ini. Globalisasi adanya CAFTA, ada IAFTA, ada ESC, ada WTO. Ini memerlukan SDM yang berkualitas. Memerlukan SDM yang mempunyai dimensi internasional. Membutuhkan SDM yang profesional, yang kompeten. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan keahliannya. Nah, yang kedua adalah munculnya revolusi industri 4.0 yang salah satu cirinya adalah IoT, ya, di mana dampaknya ini adalah apa? Disruption teknologi. Disruption teknologi. Artinya apa? Disruption teknologi. Disruption itu kan menghilangkan, menggantikan. Teknologi-teknologi yang kurang efisien itu akan tergantikan dengan energi yang lebih efisien. Bisnis yang kurang efisien akan tergantikan oleh bisnis yang lebih efisien. Jadi kita kenal ya disruption teknologi di bidang teknologi transportasi. Bagaimana sekarang ya transformasi konvensional, taksi, ojek pangkalan, angkot sekarang mulai tergantikan oleh transportasi online. Taksi online, Grab online ya. Gojek, Grab, Maxi, Uber ya, dan sejenisnya. Ini adalah akibat dari revolusi industri 4.0. Sebenarnya ada banyak ya ciri khas dari revolusi industri 4.0 ya. Ini sudah saya bahas secara terpisah ya. Untuk apa sih aspek-aspek yang perlu kita perhatikan pada revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah perkembangan iptek. Ilmu dan teknologi itu selalu berkembang. Nah, perkembangannya sekarang sangat cepat sejak ditemukannya era semikonduktor. Jadi sebelum ditemukannya semikonduktor itu perkembangan teknologi relatif lambat ya. Sejak ditemukannya revolusi industri 3.0 ya dengan penemuan semikonduktor muncullah digital transformasi. Nah, sekarang mengarah kepada revolusi industri 4.0. Yang salah satu cirinya adalah artificial intelligence, IoT. Segala sesuatu nanti bisa dikontrol dengan internet. Segala sesuatu itu menggunakan kecerdasan buatan. Sehingga memunculkan inovasi-inovasi yang nanti akan menggantikan ya teknologi-teknologi yang lama. Termasuk dalam dunia pendidikan.
Kemungkinan besok pendidikan tidak lagi pakai tatap muka, universitas. Tetapi modelnya adalah menggunakan teknologi. Akan tergantikan. Ya. Contoh sederhana adalah lembaga kursus yang dulu menjamur sekarang sudah mulai tergantikan dengan ruang guru. Nah ini Anda sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro silahkan berinovasi di bidang ilmu dan teknologi ya, agar nanti bisa menggantikan teknologi-teknologi yang lama, termasuk di bidang pendidikan universitas. Apakah mungkin ke depan muncul ruang universitas yang menggantikan universitas secara konkret menjadi universitas virtual? Lebih efektif, lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan. Nah yang keempat itu adalah persaingan yang semakin kuat. Jadi ke depan ini persaingan itu semakin kuat sehingga membutuhkan SDM yang profesional, yang kompeten. Perubahan tuntutan dunia kerja. Kalau zaman dulu orang mencari pekerjaan apapun ya, kemampuan kita nggak ada masalah. Sekarang tuntutannya sangat tinggi. Karena teknologinya sudah berubah, ilmunya sudah berubah. Tidak bisa lagi kita mengandalkan otot, tetapi kita mengandalkan adalah apa? Mengandalkan inovasi. Mengandalkan creativity. Mengandalkan trust ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tuntutan mutu ya. Tuntutan konsumen terhadap mutu itu meningkat pesat sehingga dibutuhkan ya untuk meningkatkan mutu suatu produk maupun jasa dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif. Nah, yang terakhir itu kaitannya dengan transformasi digital ya. Perubahan-perubahan dari era yang lama menjadi era baru ya, era digital. Ini dibutuhkan SDM yang sangat profesional. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa konsep manajemen sumber daya manusia itu apa? Di sini saya tuliskan ya, SDM itu adalah sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan SDM ya? SDM itu adalah orang yang bekerja di suatu organisasi, itu namanya SDM. Nah, dia bekerja di organisasi atau perusahaan itu sebagai apa? Yang pertama bisa sebagai penggerak. Bisa sebagai operator, bisa sebagai teknisi, bisa sebagai engineer, bisa sebagai karyawan, ya, bisa menjadi staff, bisa menjadi supervisor, bisa menjadi manajer, bisa menjadi bawahan maupun bisa menjadi pimpinan. Jadi di sini sebagai penggerak maupun sebagai perencana. Yang tujuannya adalah untuk mencapai visi organisasi ini. Ini namanya SDM. Kalau saya gambarkan di sini ini SDM nih ya, ini SDM, sumber daya manusia. Ini SDM semua. Ya. Nah, SDM itu dianggap sebagai sebuah aset yang harus dikelola atau dimanage secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai nanti kebutuhan organisasi atau perusahaan tidak cermat. Sehingga nanti terjadi pemborosan. Terjadi kesalahan rekrutmen. Nah ini berbahaya. Apalagi di era yang serba disruptif seperti ini. Banyak kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps ya karena tidak bisa memanage sumber daya manusia. Eranya sudah revolusi industri 4.0, SDM-nya masih revolusi industri 2.0. Sudah ketinggalan jauh. Gunakan komputer aja masih bingung ya. Sistem berbasis internet password-nya sering lupa. Atau password-nya itu mudah ditebak sehingga mudah dihack. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal sekarang kita masuk pada revolusi industri 4.0. Nah, SDM yang seperti ini gimana? Ya perlu kita upgrade. Kalau bisa di-upgrade. Kalau nggak bisa di-upgrade gimana? Ya perlu kita manage dengan baik ya, agar SDM ini bisa menjadi lebih kompeten, lebih profesional sehingga nanti bisa memasuki dunia kerja ya di era revolusi industri 4.0. Nah, sekarang yang berikutnya adalah
manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, ya kita bicara manajemen itu ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Manajemen itu POAC. Ini sudah kita bahas di materi awal ya. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan usaha untuk membentuk SDM berkualitas. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia adalah usaha dari siapa? Dari organisasi atau perusahaan untuk membentuk SDM berkualitas. Nah, cirinya apa? Di sini memiliki kompetensi. Nah, kompetensi dapat dilihat dari minimal 3 aspek. Sebenarnya nanti kompetensi bisa dilihat dari banyak aspek. Minimal 3. Yang pertama pengetahuannya, yang kedua keterampilannya, dan yang ketiga sikap kerjanya. Yang lain apa? Ya banyak. Yang namanya kompetensi bisa dilihat dari pengalamannya. Bisa dilihat dari potensinya. Bisa dilihat dari kemampuan untuk meningkatkan dirinya. Bisa dilihat dari ya komunikasi dan kerjasamanya. Ini banyak sekali aspek-aspek kompetensi. Tapi minimal 3 yang diukur, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, kompetensi yang seperti apa yang diharapkan? Yaitu yang sesuai dengan standar. Yang dibutuhkan oleh siapa? Yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, ya manajemen sumber daya manusia itu tujuannya agar apa? SDM itu mempunyai loyalitas. Ini di era sekarang itu sangat sulit menciptakan SDM yang profesional, berkualitas, kompeten, tetapi mempunyai loyalitas. Ini tantangan, tidak mudah. Oleh karena ini perlu manajemen. Nah, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk apa di sini? Mengoptimalkan peran SDM dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Di sini kata kuncinya mengoptimalkan. Namanya optimal itu adalah kaitannya dengan maksimasi atau minimasi. Kalau berkaitan dengan keuntungan itu maksimasi, maksimal. Kalau berkaitan dengan kerugian maka bicaranya adalah minimasi. Jadi istilahnya bukan maksimasi atau minimasi tetapi optimal. Optimal itu karena ada tarik ulur. Ibarat kita main layang-layang. Kapan kita harus narik, kapan kalau kita ngulur ya, supaya layang-layang itu bisa kita kontrol dengan baik. Supaya layang-layang itu tetap terbang, tidak putus. Nah, ini sama di dalam manajemen sumber daya manusia. Ini seninya di sini. Sehingga manajemen dikatakan sebagai kombinasi antara ilmu dan seni. Karena kita kalau bicara tentang ilmu ya memang manajemen ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Seperti tadi, planning, actuating, controlling. Itu kaidah. Nggak bisa tidak. Yang namanya manajemen harus ada itu. Berkaitan dengan seni karena memang kita menghadapi manusia. Manusia itu punya cipta, rasa, dan karsa. Beda dengan benda. Benda sudah jelek, kita upgrade, nggak protes. Manusia kita upgrade, mungkin menolak. Mungkin dia akan menentang. Atau mungkin dia ikut tapi hatinya tidak ikhlas. Nah ini susahnya. Sehingga kita harus ada seni dan ilmu supaya nanti kita bisa memahami sumber daya manusia dengan baik. Nah, manajemen sumber daya manusia itu merupakan penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik. Jadi kalau suatu organisasi maupun perusahaan tidak mungkin kita mendapatkan sumber daya manusia yang ideal, tetapi yang kita bisa dapatkan adalah terbaik dari yang ada. Sehingga kita harus melakukan analisis. Kita pilah dan pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kadang-kadang perusahaan itu tidak membutuhkan orang yang pintar. Tidak sekedar hanya membutuhkan orang yang pintar saja. Tidak sekedar membutuhkan lulusan yang IPK-nya tinggi. Tetapi yang dibutuhkan adalah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu bisa ya mengoptimalkan peran sumber daya manusia ini. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah kegiatan manajemen
yang erat berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah analisis dan desain sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah staffing, ya, bagaimana kita mencari tenaga kerja. Yang berikutnya pelatihan dan pengembangan. Yang keempat itu adanya reward atau penghargaan. Nah, biasanya nanti reward itu kaitannya juga dengan apa? Punishment, hukuman. Bagi yang tidak bisa memenuhi standar, ya nanti kasih punishment. Reward kaitannya nanti dengan kompensasi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memelihara SDM ini supaya loyal. Ini kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, kata sederhananya inilah ya. Right man in the right place and in the right time. Ini ada in the right time. Jadi orang yang tepat ya berada pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, ini bagaimana ya bagian SDM ini menemukan orang yang terbaik pada posisi ini. Misalkan dia akan merekrut sebagai seorang supervisor. Siapa orang terbaik dari yang ada ya pada situasi itu ya, pada posisi itu dan pada saat itu. Jadi ada tiga aspek di sini ya. Orang yang tepat berada pada posisi atau tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, ini adalah kata kuncinya di situ. Nah, kalau kita lihat ya, kebutuhan skill SDM abad ke-21 itu seperti apa? Ini terjadi pergeseran ya dari abad 20, abad 21, abad 22 dan sebagainya ya. Nah, di sini perlu beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? SDM yang dibutuhkan di abad 21 itu harus memahami tentang collection of information. Access information, organize information, evaluate sources, use information, align solution with tasks, ya, set all source accurately. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, SDM yang dibutuhkan di abad 21, collaboration. Jadi SDM yang tidak hanya pintar, tidak hanya terampil, tidak ada sikap kerjanya yang baik, tetapi juga mempunyai kemampuan kolaborasi. Nah, yang ketiga, tidak sekedar hanya bisa kolaborasi dan menguasai informasi, tetapi bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa mendengar secara aktif, bisa mengekspresikan ide, ya, bisa menggunakan berbagai macam teknik komunikasi, ya, bisa memilih beberapa media yang tepat untuk berkomunikasi, bisa menggunakan berbagai macam ya bentuk maupun jenis media. Nah, yang keempat yang dibutuhkan creativity. Mengetahui tentang proses kreativitas personal, ya, mampu mengenerate ide-ide yang cemerlang, ya, mampu memaksimalkan usaha kreatif, ya, bisnis-bisnis kreatif sekarang ini menjadi salah satu solusi untuk bisnis masa depan, termasuk organisasi, termasuk tadi yang saya contohkan, ya, transportasi online, pendidikan online. Nah, ini termasuk ya ide-ide kreatif, artificial intelligence, ya, Internet of Things, terus printer 3 dimensi. Mungkin ke depan itu ya apa namanya segala sesuatu nanti bisa kita inovasikan. Impian-impian kita mungkin bisa kita realisasikan. Nah, ini yang penting, butuh SDM yang profesional. Yang kelima apa? Critical thinking. Dan yang keenam itu mempunyai karakter yang kuat. Nah, keenam aspek ini menjadi perhatian serius ya. Kebutuhan skill SDM pada abad ke-21. Nah, kalau kita lihat nanti manfaat dari manajemen SDM itu untuk apa? Ada banyak manfaatnya ya kalau kita melakukan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama jelas untuk meningkatkan produktivitas ya. Yang kedua meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi baik tenaga kerja, waktu, bahan baku dan penggunaan mesin ya. Menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk ya, mengurangi cacat produksi, meminimais kecelakaan kerja. K3.
Ini sangat penting sekarang menjadi sorotan ya. Meningkatkan mutu produk maupun jasa ya. Meningkatkan moral karyawan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat tujuan dari manajemen sumber daya manusia dapat kita lihat dari 4 aspek. Yang pertama aspek organisasional, yang kedua aspek fungsional, yang ketiga aspek society, dan yang terakhir itu aspek personal. Sekarang kita bahas ya, tujuan organisasional. Apa sih tujuan organisasional dari manajemen sumber daya manusia ya? Jadi berkaitan dengan organisasional, manajemen sumber daya manusia itu memastikan ya MSDM itu berkontribusi pada efektivitas dari organisasi. Agar organisasi ini menjadi efektif dan efisien. Efektif adalah bekerja secara benar, ya. Efisien bekerja dengan benar. Efektif itu menggunakan cara-cara yang benar, efisien itu hasilnya itu efisien. Sumber dayanya minimas. Nah, departemen SDM yang ada di organisasi maupun industri sebenarnya tujuannya hanya membantu saja, membantu para manajer, para pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab SDM itu tetap berada di manajer atau pimpinan. Sedangkan departemen SDM itu memberikan dukungan ya, dalam hal terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Ini kaitannya dengan aspek organisasional. Yang kedua, aspek fungsional. Nah, berkaitan dengan aspek fungsional, manajemen sumber daya manusia itu menjaga kontribusi dari Departemen SDM ya, dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Jadi jangan sampai nanti ya, secara fungsional, manajemen sumber daya manusia itu tidak efektif dan tidak efisien. Banyak SDM yang mempunyai kompetensi tinggi tetapi kadang-kadang terbuang, tidak dipakai. Ini contoh kalau Anda suka nonton sepak bola ya. Bagaimana para bintang ya yang sudah dijual, dibeli dengan harga yang sangat mahal tetapi nggak bisa berkontribusi untuk tim. Contoh kalau di Real Madrid ya sekarang ini misalkan Eden Hazard. Bagaimana performa Eden Hazard sebelum transfer ke Real Madrid, yaitu di Chelsea. Performanya begitu hebat. Begitu pindah ke sana tidak bisa berkembang. Siapa lagi? Ya, banyak sekali. Paul Pogba ya, Manchester United. Dulu sebelum di MU ya, di Juventus dia sukses sekali. Tetapi di Manchester United belum menemukan pola terbaiknya. Antoine Griezmann di Atletico Madrid. Sebelum pindah ke Barcelona, begitu performansinya begitu hebat. Begitu pindah ke Barcelona, berubah. Di Chelsea ya ada banyak Timo Werner karena performanya yang bagus di Bundesliga sehingga ditransfer ke Chelsea. Sampai sekarang performanya belum bagus. Ini contoh di bidang olahraga. Di bidang yang lain banyak sekali. Contoh kalau di Indonesia banyak orang-orang yang hebat ya, tetapi tidak dipakai di pemerintahan. Kenapa? Ya karena manajemen sumber daya manusianya belum berjalan dengan baik. Belum menemukan the right man in the right place and in the right time. Banyak orang hebat yang terbuang, percuma. Karena tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini sangat disayangkan. Indonesia yang terdiri dari 280 juta manusia untuk memilih 11 orang bermain sepak bola itu kewalahan dibanding dengan negara Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia.
Bahkan dengan negara-negara Eropa yang penduduknya sangat sedikit. Nah, ini adalah contoh kasus manajemen sumber daya manusia yang kurang tertata dengan baik. Nah, yang ketiga adalah aspek fungsional. Nah, berkaitan dengan aspek fungsional ini adalah kaitannya nanti dengan etika dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan secara menyeluruh terhadap suatu organisasi. Nah, ini kaitannya dengan fungsional. Dan yang keempat itu adalah tujuan personal. Yaitu apa? Membantu para karyawan di dalam mencapai tujuan pribadi mereka. Sejauh tujuan-tujuan ini mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tentu saja di sini adalah tujuan-tujuan pribadi yang selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan personal karyawan itu akan tercapai jika karyawan dipelihara dengan baik, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak, ya, maka kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun. Sehingga mungkin bisa meninggalkan organisasi. Ya, ini contoh tadi ya, di bidang olahraga banyak sekali yang tidak merasa cocok ya, sehingga di industri banyak ya. Engineer yang mungkin hanya kerja setahun 2 tahun pindah. Kenapa? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah masalah finansial. Yang kedua mungkin masalah beban kerja. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat mungkin motivasi kerja dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan personal. Sehingga ini harus manage dengan baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah persiapan dan seleksi atau staffing. Yang kedua adalah pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga adalah kompensasi dan proteksi. Dan yang keempat adalah hubungan kekaryawanan dan audit. Sekarang kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan persiapan dan seleksi apa aja? Ada kegiatan analisis dan desain jabatan, job analysis dan desain, ya, job analysis and design. Yang kedua adalah perencanaan SDM. Kita perlu merencanakan SDM, baik jumlah maupun kualifikasi. Kalau di jurusan ya kita perlu merencanakan tahun 2021 gitu butuh dosen bidang apa, jumlahnya berapa, rekrutmennya nanti seperti apa, seleksinya nanti bagaimana. Yang berikutnya pengembangan dan evaluasi, kaitannya nanti dengan orientasi, penempatan dan PHK ya, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Yang berikutnya kompensasi dan proteksi, kaitannya mungkin masalah upah, gaji, insentif, ya, tunjangan dan layanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan. Yang keempat adalah hubungan kekaryawanan dan audit. Bagaimana hubungan antara karyawan dan atasan? Bagaimana hubungan antar karyawan pada serikat pekerja dengan manajemen? Bagaimana audit dari manajemen sumber daya manusia? Ini penting ya, hal-hal seperti ini. Nah, yang pertama tadi berkaitan dengan staffing. Staffing itu adalah penyediaan staff. Apa yang dimaksud dengan staffing? Yaitu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. The right man in the right place and in the right time. Nah, ini PR ya, bagi siapa? Bagi manajemen sumber daya manusia. Anda nanti kalau mau masuk dalam dunia kerja, Anda harus bisa menjadi the right man, the right woman, the right boy, the right girl, in the right place and in the right time. Misalkan besok ada pemilihan mahasiswa teladan, misalkan ya, maka Anda bisa nggak menjadi yang terpilih? Misalkan besok Anda akan ada pemilihan ketua HIMA, teknik elektro.
Bisa nggak Anda akan menjadi orang yang tepat yang akan terpilih di sini? Ya. Nah, penyediaan staf ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama analisis jabatan, yang kedua perencanaan SDM, yang ketiga adalah perekrutan dan seleksi. Nah, ini analisis jabatan adalah apa? Studi secara sistematif dan struktur untuk mengkaji semua informasi yang terkait suatu jabatan. Jadi di sini pekerjaan itu dibagi-bagi untuk menentukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, serta hubungan dengan pekerjaan lain. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa untuk mencapai kinerja yang terbaik. Nah, di sini ada 3 aspek ya, ada job description, ada job spesifikasi, dan ada job evaluasi. Nah, manfaat dari job analysis itu apa ya? Ada banyak ya. Yang pertama ya jelas ya adalah berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua kaitannya dengan rekrutmen dan selection. Yang ketiga adalah training and development, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah placement and orientation, penempatan dan orientasi. Berikutnya adalah evaluasi pekerjaan. Berikutnya adalah performance appraisal ya atau penilaian performansi tenaga kerja. Yang berikutnya adalah personal information dan yang terakhir adalah health and safety. Ini manfaat dari job analysis. Nah, siapa yang melakukan job analysis itu ya? Yang pertama bisa profesional ya. Yang kedua bisa pakar ya. Orang psikologi ya biasanya. Yang ketiga bisa supervisornya, atasannya, manajernya, atau pemangku jabatan ya yang bisa melakukan ini. Nah, untuk rekrutmen ada berbagai macam teknik untuk melakukan rekrutmen ya. Sumbernya bisa dari mana-mana yang untuk rekrutmen. Rekrutmen melalui internet ya. Sekarang mulai banyak ya kita rekrutmen melalui internet. Kalau dulu melalui surat kabar, sekarang jarang ya. Keunggulannya apa? Ya, jangkauannya banyak. Bisa mendapatkan umpan balik langsung. Tetapi kelemahannya apa? Menghasilkan banyak kandidat yang kurang berkualitas. Jadi pemilihannya agak susah ya. Yang berikutnya rujukan dari karyawan. Ada karyawan yang kinerjanya bagus nanti memberikan rekomendasi kepada teman, saudara atau siapa. Jadi nanti di sini ya kandidat potensial itu nanti direkomendasikan ya oleh karyawan. Kelemahannya apa di sini? Ya, di sini mungkin tidak akan menambah keragaman dan bauran karyawan. Kelemahannya ya nepotisme. Kadang-kadang yang direkomendasikan adalah temannya ya, yang mungkin kemampuannya nggak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu sesuai ya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi satu kelemahan. Yang berikutnya adalah melalui website perusahaan. Informasi ditampilkan di website ya. Kelebihannya ini ya. Kekurangannya ini. Sama dengan pakai internet ya. Berikutnya adalah melakukan rekrutmen langsung ke kampus. Datang ke UNY, mengadakan seleksi, tes, dan lain sebagainya. Datang ke UGM, datang ke ITB, dan sebagainya. Keunggulannya apa? Banyak kandidat yang berpusat di satu tempat. Cuma malah kelemahannya terbatas hanya pada posisi karir awal ya. Karena di kampus itu kan biasanya fresh graduate. Jarang orang yang punya pengalaman. Dia pengalaman kerja daftar ke kampus lagi jarang. Yang berikutnya bisa juga melalui organisasi rekrutmen profesional, melalui outsourcing ya. Keunggulannya di sini mengetahui dengan baik tantangan dan kebutuhan industri. Tapi biasanya kalau melalui pihak ketiga itu komitmennya rendah. Sehingga memang ya kita perlu untuk mencari cara-cara rekrutmen yang terbaik. Termasuk kalau kita tadi ya di bidang olahraga, klub sepak bola. Ada dua pilihan, apakah kita ingin mendidik sendiri bintang kita atau kita beli yang sudah jadi. Kalau kita mendidik dari awal bintang itu ya
Seperti misalkan dulu David Beckham ya yang dari Manchester United itu kan didikan dari MU. Termasuk pelatih MU yang sekarang Solskjaer itu adalah didikan dari akademinya MU. Apakah dididik situ atau kita beli yang sudah jadi, misalkan Ronaldo yang sudah sukses kita transfer. Kalau yang sekarang mungkin ya Mbappe gitu ya, Muhammad Salah yang sudah populer dan sudah terkenal ya, sudah mempunyai kompetensi yang hebat ya kita transfer aja. Kalau di industri sama, jabatan manajer gimana nih? Apakah kita mau rekrut dari orang dalam atau dari orang luar? Itu plus minus. Mana yang terbaik? Ya, semua ada keunggulannya, semua ada kelemahannya. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini adalah kaitannya dengan perubahan ilmu dan teknologi. Perubahan bisnis, perubahan budaya yang ada di perusahaan sehingga SDM ini harus kita upgrade, harus kita kembangkan. Nah, pengembangan SDM ini menjadi tugas dari manajemen sumber daya manusia. Nah, pada umumnya ya yang namanya pengembangan SDM itu dilakukan dengan pelatihan. Pelatihan bisa dilakukan in-house training ya di perusahaan itu atau di organisasi dengan mengundang trainer dari luar atau bisa juga trainer dari dalam. Atau bisa juga pelatihan on the job training. Dia bekerja dia training sambil bekerja. Atau bisa off the job training. Dikirim keluar untuk mengikuti pelatihan. Nah, pengembangan SDM tidak sekedar hanya pelatihan, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu. Pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja yang berkaitan dengan pengembangan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat jenis-jenis pelatihan, ada banyak ya. Ada skill training, ya, pelatihan keahlian, ada retraining atau retooling untuk menyegarkan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah terbiasa itu suka modelnya hafalan. Contoh mahasiswa ini kan sudah terbiasa kuliah itu modelnya hafalan, kuliahnya itu. Tetapi inti esensi dari kuliah itu malah lupa. Sehingga perlu ada retraining atau retooling. Dosen juga sama. Mengajar ini kan sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu perlu di-refresh terus. Agar kita itu selalu punya visi dan misi. Bagaimana kita mengajar dengan baik. Sama, ini teknis juga sama. Tenaga-tenaga teknis ya ini perlu kita retooling ya. Kita training lagi. Yang berikutnya adalah cross functional training, ya, pelatihan lintas fungsional. Tujuannya ini adalah agar karyawan itu bisa bekerja pada bidang lain pada saat mungkin ya contoh kalau di sepak bola tadi ya. Misalkan backnya semuanya cedera atau terkena akumulasi kartu kuning. Masa kita bermain tidak ada backnya? Maka ya harus ada cross training. Gelandang-gelandang itu nanti difungsikan sebagai back. Atau misalkan strikernya semuanya tidak bisa main. Yang satu dipanggil timnas, yang satu cedera, yang satu akumulasi kartu, yang satu kondisinya sakit, dan lain sebagainya. Sehingga krisis striker. Sehingga nanti ya harus ada cross training. Ada midfielder yang bisa diposisikan sebagai striker. Ini di perusahaan juga sama. Ya kadang-kadang mengalami seperti itu. Yang berikutnya adalah team training, ya pelatihan tim. Yang berikutnya language training, ini penting kalau mahasiswa biasanya suka ada pelatihan bahasa Inggris. Agar nanti kalau kita dikirim keluar itu bisa paham ya. Teknologi training. Training berkaitan dengan teknologi. Kalau di electrical ya pelatihan PLC, pelatihan DCS, pelatihan SCADA, ya, pelatihan pneumatik, pelatihan mesin listrik, pelatihan instalasi dan lain sebagainya ya.
Yang berikutnya creativity training. Bagaimana kita mengembangkan kreativitas melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah kompensasi. Kompensasi itu merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Nah, bentuknya apa? Bisa berupa finansial secara langsung, ya, gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa finansial tetapi tidak langsung. Contoh, dikasih tunjangan. Atau cuti tapi dibayar. Atau cuti sakit. Liburan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya finansial tetapi tidak langsung. Yang ketiga adalah non-finansial, ya. Contohnya apa? Berupa kepuasan dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Nah, ini adalah kompensasi. Nah, berikutnya adalah tentang keselamatan dan kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan? Yaitu terlindunginya para karyawan dari luka atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini penting, ada jaminan K3. Ini perusahaan, organisasi wajib ya menerapkan manajemen K3. Ini kemarin kita bahas di materi yang ke-7 ya, perancangan tata cara kerja dan ergonomis. Di dalamnya nanti ada K3. Ini ada mata kuliahnya sendiri ya, keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ada juga sertifikasinya. Anda sebagai mahasiswa teknik elektro mekatronika ya perlu mempunyai sertifikasi K3, baik sebagai teknisi ya maupun sebagai K3 umum ya maupun K3 di bidang electrical. Nah, kesehatan yaitu adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit baik fisik maupun non fisik. Nah, kedua aspek ini penting ya karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nah, yang berikutnya adalah terkait hubungan antar karyawan. Ya, baik antar karyawan nanti hubungannya seperti apa. Nah, sehingga seringkali ya untuk meningkatkan hubungan antar karyawan sering dilakukan kegiatan-kegiatan outward bound. Kegiatan di luar, keakraban, family gathering, dan lain sebagainya. Nah, hubungan antar karyawan juga bisa difasilitasi dalam organisasi pekerja. Serikat buruh, ya, organisasi-organisasi pekerja yang ada di perusahaan, koperasi, ya. Hubungan karyawan itu baik di dalam maupun di luar pekerjaan harus kita kelola dengan baik. Sehingga perlu ada harmonisasi. Ya. Nah, di sini ya perlu ada ya aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif sebagai hubungan industri. Ya, ini penting sekali. Nah, kalau kita lihat di sini lingkungan dari MSDM itu ada dua lingkungan. Yang pertama lingkungan internal, ini internal itu di dalam meliputi ini ya, pemasaran, operasi, area fungsional, ya, keuangan, hubungan kekaryawanan, ya, kompensasi, ini semuanya ini adalah internal. Nah, yang eksternal apa? Eksternal adalah ini pasar tenaga kerja, masyarakat, serikat pekerja, pemegang saham, persaingan, pelanggan, teknologi, peristiwa tidak terduga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang eksternal sekarang, ya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi? Ada pasar tenaga kerja. Meliputi geografis, ya, jumlah, perubahan dan lain sebagainya. Yang kedua aspek hukum, ya, undang-undang, perda itu termasuk aspek lingkungan eksternal, ya. Masyarakat, norma dan adat yang berlaku di suatu masyarakat, ya. Organisasi buruh, ya, serikat pekerja, SPSI dan lain sebagainya. Pemegang saham itu juga mempunyai pengaruh yang besar ya. Karena yang menentukan kebijakan itu adalah pemegang saham. Ada pelanggan, teknologi, ekonomi ya. Peristiwa yang tidak diramalkan seperti pada kondisi yang sekarang ini ya, pandemik COVID-19. Krisis ekonomi, terjadinya bencana dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi atau peristiwa yang tidak kita duga.
tidak diramalkan sebelumnya ya. Nah, yang untuk lingkungan internal kaitannya nanti dengan finansial, penjualan, services, produksi ya, sistem informasi, budaya organisasi dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan penilaian SDM ya, nanti ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan ya. Mulai dari pegawai atau karyawan yang bekerja sehingga nanti dia mencapai prestasi kerja. Perusahaan nanti akan melakukan penilaian, basisnya adalah standar prestasi. Nah, nanti ini akan dibandingkan. Hasilnya nanti adalah apakah kinerja karyawan itu di bawah standar atau sesuai dengan standar atau justru melebihi dari standar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.